Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Berikan salam kanan kiri dengan salam sehati. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat berkati. Saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Allah kami yang hidup. Sungguh kami berterima kasih buat hari ini Tuhan, buat waktu yang Kau beri bagi kami Tuhan, buat kesempatan yang masih Kau beri bagi kami ya Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu ingin meninggikan nama-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu ingin menyembah Engkau Tuhan. Kami datang, mungkin kami datang dengan kelemahan hati kami Tuhan, kelemahan tubuh kami Tuhan, yang memiliki sakit penyakit Tuhan. Tapi kami datang pada saat pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepada-Mu Yesus. Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah pelindung kami, Engkau Allah kesukaan bagi kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, dengan roh kami Tuhan, kami memuji nama-Mu. Dengan roh kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin ibadah kami saat pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau Allah yang beracara di tengah-tengah kami. Biar Engkau Allah sendiri ya Tuhan, yang turut bekerja di saat ibadah kami berjalan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami mau meninggikan nama-Mu, saatnya kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami Bapa. Haleluya.
tinggal di bumi ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau memuji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini boleh bertekun untuk di hadapan-Mu, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami pun datang saat pagi hari ini. Kami mau menyukakan nama-Mu. Karena kami percaya seluruh umat manusia di bumi ini akan memuji nama-Mu, akan mengakui bahwa Kau adalah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kami siap menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mengangkat pujian, saya udah jangan untuk bangkit berdiri. Kita mau pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan.
datang kepadanya, minta kepadanya, ceritakan apa yang menjadi keluhanmu. Tuhan mendengar setiap doa kita. Haleluya. Karena kami percaya saat ini kami, Tuhan, mungkin mengalami sakit penyakit. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu dengan iman kami percaya kami sembuh. Karena Yesus Tuhan kami adalah Allah penyembuh. Kami mau datang saat pagi hari ini ya Tuhan, bersama Engkau bagi setiap kami Yesus. Kami siap Tuhan, Engkau sanggup melawan kami pada haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami. situasi yang memungkinkan kami boleh beribadah dengan baik. Karena itu Tuhan, katakanlah isi hatimu dan berfirman, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami adalah pengikut-Mu, murid-murid-Mu. Sehingga
kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dengan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mohonkan kiranya anugerah-Mu. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Amin. Pak Markus, tolong bantu kalau bisa bahasnya dikurangi, treble-nya ditinggiin sedikit supaya di depan bisa dengar. Halo, yang di depan bisa dengar? Kalau kurang kenceng bilang ya, biasa teriak. Oke. Ya diperbesar tapi treble-nya ditambah, bassnya dikurangi. Sebab kalau bassnya diperbesar mendam nanti suaranya. Haleluya. Sudah Pak Markus? Treble-nya diangkat sedikit. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, angka volumenya bisa besar sedikit. Baik, mari kita buka Alkitab kita, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau buka dalam Lukas pasal 24, mulai ayat 34, 35, terus 36, 37, 38, ya sampai 38. Haleluya. Kita baca bersama-sama Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Sudah siap? Haleluya, siap jemaat? Amin. Wah, lemas nih. Sudah siap? Amin. Amin. Kita baca ya. Semua membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Sampai situ dulu saudara-saudara. Ini supaya kepeliruan. Yang kita mau baca sebetulnya Lukas 24 ayat 34 sampai 45 saudara-saudara. Yang kita mau baca adalah Lukas pasal 24 ayat 34 sampai 45. Ayo kita ulangi lagi. Lukas 24 ayat 34 sampai 45. 2, 3. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada semua. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sampai situ dulu saudara-saudara. Saudara-saudara, kisah ini dimulai, perenungan firman Tuhan ini dimulai dengan kisah dua orang yang berjalan di Emmaus bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka itu berkata kepada murid-muridnya setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Sesungguhnya sebenar-benarnya lah
Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu, murid Tuhan itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus memecah-pecahkan roti. Jadi di awalnya dikatakan bahwa kedua orang itu ternyata bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga dia menyatakan bahwa benar Tuhan Yesus telah bangkit dan benar telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika orang itu sedang menceritakan pengalamannya, dikatakan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mesti menemukan satu kalimat yang terkadang kurang enak didengar. Yakinkah kita ini adalah orang Kristen? Atau saya mundur sejenak, bagi saudara-saudara orang Batak, yakinkah kamu orang Batak? Yakin. Kenapa? Nenek moyang saya dari Tapanuli, gitu. Keturunan Sisingamangaraja yang makan orang, gitu. Saudara-saudara, ini bukan karangan, ini memang faktanya. Yakinkah kamu orang Cina, walaupun sudah ganti nama Daniel Tanturan? Yakin, karena kakek saya datang dari sana. Dua-duanya kakek saya impor dari Cina, saudara-saudara. Maka saya memang bangsa Indonesia, tapi keturunan Cina. Nah, pertanyaan sekarang, yakinkah Anda orang Kristen? Yakin. Apa buktinya? Nih om, KTP saya. Iya, secara hukum negara kita Kristen, tetapi secara hukum rohani, sudahkah kita menjadi orang Kristen? Ini pertanyaan. Secara hukum negara KTP kita menunjukkan kita memang orang Kristen. Kenapa? Beragama Kristen. Tetapi secara hukum rohani, sudahkah yakin kita sebagai orang Kristen? Kenapa saya bertanya begitu? Apa yang dimaksud dengan Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yakinkah saudara-saudara bahwa kita ini murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Yesus sendiri yang berkata dalam Injil Lukas pasal 17, barang siapa mau mengikut aku, dia harus melepaskan miliknya, supaya dia layak menjadi muridku dan mengikut aku. Jadi kalau saudara orang Kristen, ada ketetapan-ketetapan, rumusan-rumusan firman Tuhan yang menunjukkan kita betul-betul adalah murid Tuhan Yesus Kristus, layak dan boleh kita menyatakan saya orang Kristen. Tetapi kalau tidak, boleh juga saudara katakan ya saya orang Kristen, karena berdasarkan hanya pengesahan secara hukum negara, karena kita memilih agama Kristen. Tetapi persoalan kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya, dan Yesus itu mengakui bahwa kamu adalah muridku, itu persoalan lain, saudara-saudara. Nah, hal ini yang penting dan perlu sekali kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita pengikut Kristus, Kristus itu telah datang ke dunia sebagaimana kehendak Bapa, dan dia rela naik atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau kita terhisap, kita termasuk murid-murid Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus yang benar, maka sebetulnya dapat dipastikan, sebenarnya kita dapat dipastikan sungguh-sungguh bahwa kita berkesempatan ketika tinggalkan dunia ini, kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Kalau saja saudara betul-betul sebagai orang Kristen dan benar-benar melakukan apa yang seharusnya disebut orang Kristen.
maka jaminannya saudara satu hari akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tetapi yang menjadi masalah, keyakinan ini, saudara-saudara, keyakinan ini hanya sebuah formalitas seringkali. Gereja menekankan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Tidak, saudara-saudara. Bukan tidak selamat, tetapi persoalannya dipercaya. Itulah kata-kata percaya itu bagaimana kita menempatkan diri kita pada situasi kondisi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Orang itu berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus. Sebenarnya betul-betul itu terjadi. Kenapa? Karena aku nih, kata mereka. Ya, ceritalah dua orang itu apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Artinya Yesus bangkit betul-betul hadir, ada bersama mereka, berjalan, dialog. Cuma selama dialog itu mereka belum tahu. Ketika mau makan, Yesus memecahkan roti, baru dia tahu ini Yesus. Tiba-tiba Yesus menghilang. Dan mereka sedang bercakap-cakap dengan murid-murid Tuhan, kedua orang itu. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini kan kontradiksi, paradoks, sangat berlawanan. Baru saja disaksikan oleh orang itu, Yesus bangkit. Benar-benar saya melihat. Dan sekarang Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Kenapa mereka terkejut dan takut? Kalau terkejut nggak aneh. Mereka terkejut tapi bersuka cita, itu nggak aneh. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada di sini, kita kaget. Apa kita takut? Apa kita ragu-ragu? Tidak. Kita berkata, haleluya, Tuhanku hidup, kan gitu. Tapi ini Alkitab mencatat mereka terkejut dan takut. Bahkan disangkanya mereka melihat itu hantu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kita lanjutkan pembacaan ini. Kita baca bersama-sama mulai. Akan tetapi ia berkata, 2, 3. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, yang memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena apa? Girangnya. Nah, di sini sekarang baru timbul, dikatakan girangnya, dan masih heran, terkejut. Berkatalah Tuhan Yesus pada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu kita baca yang keras. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci jangan dikira Alkitab ya, saudara-saudara. Alkitab itu belum ada. Yang ada adalah kitab suci, maksudnya kitab orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya kitab Mazmur, kitab para nabi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang tercatat baik di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi-nabi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, hal ini kalau kita renungkan sebetulnya terjadi juga dalam kehidupan saudara dan saya.
Saya yakin hal ini pun terjadi dan bahkan sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa Pak Daniel bisa katakan itu? Karena begini, kita orang Kristen, yes. Percaya pada Yesus, yes. Percaya Yesus hidup, yes. Percaya Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang kita perlukan dan kita butuhkan, yes. Percaya Yesus mau menolong kita, yes. Percaya Yesus mendengar doa kita, yes. Semuanya yes. Tapi ketika melihat kenyataan persoalan kita belum selesai-selesai, apakah jawaban itu tetap yes? Ketika pergumulan kita belum selesai-selesai, apakah tetap jawaban kita Yesus hidup? Yes. Yesus berkuasa? Yes. Yesus menolong kita? Yes. Kalaupun semuanya yes, tetapi ujung-ujungnya kalau ditanya, kenapa sampai sekarang Tuhan tidak menolong kamu? Nah, di situ yang menjadi susah. Di sinilah yang menjadi sulitnya. Kita tidak tahu jawabannya. Loh, bagaimana? Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak tahu jawaban atas pergumulan kita? Harusnya pergumulan saudara dan saya itu ada jawabannya. Mesti ada jawabannya yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan jawaban menurut pemikiran kita, logika kita, tidak. Kalau kita belum bisa menjawab, ini berarti ada sesuatu yang salah. Kita belum memahami Tuhan sebagaimana seharusnya kita memahami Dia. Bukankah Dia Bapa yang baik? Karena itu perhatikan benar firman Tuhan, saudara-saudara. Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik itu rela menghajar anaknya, mendidik anaknya. Justru anak yang dihajar itu anak sesungguhnya. Tetapi kalau anak yang tidak dihajar, itu anak orang lain, anak tetangga, anak gampangan. Tentunya kita mengerti. Kalau semua jawaban tadi yes, kenapa masih belum terselesaikan jawabannya apa? Tuhan punya rencana. Tuhan sedang membentuk, mengizinkan saya masuk proses kehidupan supaya semakin hari saya semakin kuat di dalamnya, dan semakin hari saya semakin tahu Allahku tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, dan Dia ingin menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul percaya kepada Tuhan, bukan karena dengar khotbah, bukan kata orang, tetapi kita mengalami sendiri. Semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang tunjukkan amin. Amin. Jadi benar-benar kalau kita katakan Allah kita hidup, yes. Allah berkuasa, yes. Dia mau menolong kita, yes. Dia mendengar doa kita, yes. Kenapa masih belum selesai? Allah memproses, Allah mengizinkan kita masuk ke sekolah kehidupannya supaya kita semakin hari semakin mengenal dengan luar biasa dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ini yang harus kita tahu, harus kita jawab semua. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini kan paradoks. Kalau dua orang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba Tuhan berdiri dengan mereka, mereka takut, mereka terkejut dan mereka takut, menyangka hantu. Mestinya kan terkejut, iya, tetapi setelah itu dia merasakan sukacita. Murid-muridnya bergembira karena Tuhan benar-benar hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, memasuki pergumulan bukan hal yang enak. Benar, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, memasuki
pergumulan bukan merupakan situasi yang enak, benar. Kalau dikatakan tidak enak, setuju. Tetapi tidak enak dari sisi apa? Dari tidak enak karena apa? Karena kecenderungan kita selalu inginnya yang instan, nyaman, cepat, enak. Kita mau cari makanan yang instan, cepat saji, enak, bisa murah, saudara-saudara. Ini sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan manusia di dunia ini yang digiring oleh kuasa iblis ini, supaya manusia itu pola pikirnya, filosofi, konsep hidupnya berubah. Tapi Tuhan tidak demikian, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Konsep kita sebetulnya simple. Kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah, datang dari Allah, nyatakan aja saja secara sederhana. Ketika mau disalib, orang-orang yang menyalibkan dia tiba-tiba jatuh pingsan semua. Misalnya, kan gampang. Atau Tuhan Yesus turun dari salib, kan orang kagum, waduh sungguhlah Yesus itu anak Allah. Sampai ada yang berkata gini, kalau dia Tuhan masa mati disalib? Karena mereka tidak mengerti konsep filosofi yang Tuhan ingin sampaikan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar mengenal siapa Allah kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan Mesias, seperti yang dijanjikan dan tercatat dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Kita harus mengenal dengan benar siapa Allah kita. Bagaimana kita mengenal? Baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan pengenalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen dan murid-murid pada waktu itu, sebenarnya mereka tuh masih hidup sebagai manusia biasa, seperti kita sekarang ini, saudara-saudara. Makanya tadi saya tanya, saudara orang Kristen? Pertanyaan selanjutnya, saudara mengasihi Tuhan Yesus? Jawab yang jelas dan tegas. Saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Sekali lagi, saudara mengasihi, mencintai Tuhan Yesus? Amin. Akyong dan Meme pacaran, saudara-saudara. Akyong berkata begini, Meme, aku cinta padamu, hanya engkau saja yang ada di hatiku. Apa konsekuensi daripada Akyong yang berkata itu? Konsekuensinya adalah dimanapun Akyong berada, yang ada di dalam pikirannya, yang menjadi kerinduan hatinya hanyalah si Meme. Tapi bagaimana ketika Akyong kumpul-kumpul dengan teman perempuan, teman laki-laki? Waduh, dia bercanda, dia begini, wah luar biasa lah. Dia traktir, apalagi ada anak perempuan khusus, dia traktir, dia dekat. Saya mau tanya, benarkah di hadapan Akyong hanya ada Meme? Ini perlu dipertanyakan. Bukan berarti kalau Akyong itu dekat dengan Meme, dia tidak boleh bergaul dengan perempuan lain. Boleh, sangat boleh. Tapi ingat, ketika seorang mengasihi seseorang, di dalam pribadi orang yang mencintai itu, yang ada hanya yang dikasihi. Amin. Amin. Nggak mungkin, saudara-saudara. Nggak mungkin kalau si A mencintai si B, tetapi dia masih memperhatikan si C, di hatinya masih ada si C, si D, si E. Nggak bisa. Mungkin dia bisa memperhatikan si B, si C, si D, si E. Karena apa? Bukan karena dia menaruh hati
Tetapi faktor lain yang membuat dia harus bersikap memperhatikan, karena kasihnya bukan cintanya, saudara-saudara. Ini harus dibedakan. Tetapi berbicara sayang, berbicara siapa yang ada di hatinya si Agam, hanya main-main. Kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita betul-betul memperhatikan dan di hati kita hanya ada Tuhan Yesus? Benarkah kita mau menyembah Dia setiap hari? Ketika kita datang pagi hari menyembah Dia, kita sukacita karena Engkaulah kesukaanku. Benar seperti pujian menyatakan menyenangkan hati Tuhan lebih dari segala-galanya. Apakah saudara aminkan pujian yang mengatakan menyenangkan hati Tuhan lebih dari segala-galanya? Ini perlu kita pertanyakan. Murid-murid Tuhan belum sampai pada kondisi seperti itu. Ketika Yesus datang menemui murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus belum berkondisi seperti itu, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lain ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka dibukakan pandangan mata rohani mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus dan mereka berubah menjadi murid Tuhan yang benar. Kalau demikian perlu kita pertanyakan, apakah hari ini kita menjadi orang Kristen yang benar, yang benar-benar mengasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan, seperti yang tercatat dalam Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Coba kita lihat, saudara-saudara. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin. Kamu hanya mengasihi Mammon atau mengasihi Allah. Selanjutnya dalam Yakobus 4 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, Yakobus 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Apakah kita tidak boleh bersahabat dengan dunia? Kita ada di dunia ini. Apa maksudnya persahabatan dengan dunia? Persahabatan dalam hal ini berarti kedekatan yang mengikat, kedekatan yang berakibat mengikat kita terikat kepada dunia ini. Ini yang tidak boleh, saudara-saudara. Saya bisa dekat kepada seseorang, tapi bukan orang itu mengikat saya. Tidak. Kalau kita melekat kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, Tuhan Yesuslah yang mengikat kita, sehingga kita betul-betul terpikat erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa, saudara-saudara, kita tidak boleh mengikat persahabatan dengan dunia? Kalau kita mengadakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Karena saudara dan saya mempunyai cuma satu hati, bukan dua. Di dalam hatimu cuma ada satu tempat.
Tuhan Yesus atau yang lain. Karena itu dikatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu hanya dapat mengabdi kepada satu Tuhan, kepada Allah atau pada Mammon. Nah saudara-saudara, saya mau berkata begini, jujur, ini saya berkata pada diri saya harus koreksi diri saya juga. Benarkah saya mengasihi Allah? Benarkah saya memuji dan menyembah Allah? Kalau saya mengasihi Allah, saya tidak boleh mengasihi materi atau uang lebih daripada kasih saya kepada Allah. Apa buktinya? Saya bekerja, saya sungguh-sungguh mencari uang, tetapi uang itu tidak boleh mengikat hidup saya. Sehingga yang penting adalah segala-galanya adalah uang, dan uang. Tidak. Materi dan materi. Kita bekerja, saudara-saudara bekerja, harus bekerja dengan semangat, harus bekerja dengan rajin, harus. Tapi ingat, bukan uang yang saudara dapat mengikat saudara, tapi saudara sadar, kalaupun kita diberkati, kita hanya menjadi pengelola, bendahara yang dipercaya. Uang itu bukan milikmu. Amin. Amin. Uang itu bukan milik saudara. Uang itu adalah milik Tuhan. Pakailah sebagaimana kebutuhanmu secukupnya. Dengan demikian maka saudara akan berada dalam posisi kehidupan yang dialami Rasul Paulus. Aku mengerti apa artinya kelimpahan. Aku mengerti apa artinya kekurangan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena Paulus orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya dan taat kepada apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang mengikat Paulus lebih daripada Kristus. Karena itu kehidupan yang lamanya, yang penuh dengan kesuksesan, semua itu dianggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih berharga dari semua itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita pahami. Murid-murid Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka melihat, mereka terkejut dan takut. Karena mereka belum mengenal benar-benar siapa itu Tuhan Yesus. Karena itu kita harus betul-betul mengenal siapa Tuhan kita. Bagaimana saudara dan saya dapat mengenal dengan benar Tuhan kita? Izinkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan izinkan Tuhan membawa kita memasuki, terkadang ke dalam lembah yang curam, kadang bawa gunung yang tinggi, kadang Dia membawa kita ke dalam lembah air mata. Di dalam perjalanan itulah baru saudara tahu siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui proses kehidupan. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, saudara sudah berdoa, sudah ditumpangi tangan, didoakan oleh pendeta-pendeta, belum juga terselesaikan. Ketika saudara bilang, Tuhan, sudah aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku nyerah Tuhan, tiba-tiba tanpa disadari pertolongan itu datang. Persoalan itu terselesaikan. Bukankah saudara akan tersungkur dan menangis dua kaki? Tuhanku luar biasa. Amin. Kalau dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dengan manusia. Karena apa? Kalau saudara saja, kalau kita bisa menyelesaikan masalah menurut kekuatan kita, memang mulut kita berkata, puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Tapi hatimu jujur saja tidak berkata, terima kasih Tuhan, pertolonganmu sempurna dan ajaib. Karena kita masih merasakan, itu kan karena
perjuangan kita. Tapi bagaimana kalau saudara sudah kepepet, tidak ada jalan keluar? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah tertutup. Tidak ada kemungkinan. Tiba-tiba Tuhan buka jalan keluar. Bukan karena kekuatan kita. Saudara tidak akan berkata karena saya. Tidak. Saudara cuma bisa tersungkur di bawah kaki Tuhan, menangis dan memuliakan Tuhan. Lalu saudara bisa saksikan ini. Tuhanku adalah Allah yang ajaib. Yang setuju dengan amin? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, ini ayatnya sama dengan yang saya sampaikan di preview, tetapi saya mau lihat dari satu sisi yang lain, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh? Hanya kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Saya berkata begini, saudara-saudara, ini saya berkata pada diri saya. Ini saya berkata pada diri saya. Saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah saya betul-betul mengasihi Tuhan? Apakah betul-betul saya mengasihi Tuhan? Saya masih punya pergumulan. Saya masih dalam pergumulan, saudara-saudara. 40 tahun pergumulan saya. 40 tahun sampai sekarang. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Makanya kalau saya mendengar pujian, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih. Kalau saya baca firman Tuhan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, satu hari kelak pasti pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorak. Waduh, saya pernah ketika ada seorang jemaat konseling pada saya dengan pergumulannya yang begitu berat, saudara-saudara, terlontarlah firman Tuhan ini dari mulut saya. Bu, percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Orang yang berjalan sambil menangis pasti pulang dengan sorak-sorak. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti satu hari pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorak. Tanpa disadari saya meneteskan air mata. Saya ngomong, saya menasehatkan orang itu, tiba-tiba saya pun bisa menangis, saudara-saudara. Saya rasakan kebenaran firman Tuhan itu begitu kuat. Jangan takut, Bu. Asal ibu tetap setia. Jangan keluar daripada jalan-jalan Tuhan. Jangan melakukan kesalahan. Suami ibu boleh menjadi gila. Suami ibu boleh bertindak sebagai orang tidak punya pikiran. Tapi ingat, kita sebagai anak Tuhan berdiri di atas kebenaran firman. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Karena itu sikapnya tidaklah berbeda dengan sikap kita. Karena itu saya mau katakan, saya mau berkata kepada saudara dan kepada diri saya, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kalau saja bukan dari dasar hati kita yang mengenal Tuhan dan kita mau memuji, ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah penipuan yang hanya dapat kita ketahui dan sadari ketika satu hari kita menghadap tahta pengadilan Allah, tahta pengadilan Kristus. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu, kalau kita mau memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwaku, supaya betul-betul dari dasar hati kita memuji Tuhan yang kita kenal dan layak kita puji. Kenyataannya, saudara-saudara,
yang maaf berbicara, bukan hanya di gereja kita, mungkin di gereja yang besar saya bisa katakan, semua pemuji-pemuji, apakah itu benar-benar di hadapan Tuhan dia sedang memuji Tuhan? Apakah itu bukan sebuah penipuan? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini firman Tuhan cukup pedas. Mari kenalilah Tuhan dan hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yes. Karena inilah yang Allah kehendaki. Kalau kita mau memuji, pujilah Tuhan. Jangan sampai yang seharusnya kita bersuka cita melihat Tuhan, tapi kita kaget, terkejut, dan takut kita, oh hantu, waduh. Coba bandingkan setelah murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu menerima baptisan Roh, apa yang terjadi? Sesuatu yang sangat paradoks, sangat berkebalikan, berlawanan terjadi. Murid-murid Tuhan rela mati untuk Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang luar biasa yang saya baca dari sebuah catatan, bahwa ketika Simon Petrus dia ditangkap dan mau dihukum mati, dia mau disalib, dia cuma berkata begini, jangan salibkan aku seperti Tuhan Yesus, sebab aku tidak layak disalib seperti dia, tapi biarlah aku disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Akhirnya demikianlah Simon Petrus mengakhiri hidupnya, jadi salib dengan kepala di bawah, kaki di atas, tangan terpental. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh tulus berkenan di hadapan Allah. Tidak lagi ada pura-pura. Jangan bangga kalau kita bisa menaikkan pujian. Jangan bangga kalau kita bisa melayani. Karena banggalah kamu, banggalah kita kalau Allah memuji kita. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, ajar kepada kami Tuhan, agar dalam hidup kami ini tidak ada keraguan sedikit pun kepadamu, karena kami mengenal dengan sungguh-sungguh akan Engkau. Kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Engkau adalah yang terutama dari hidup kami. Engkau segalanya, terpujilah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami ingin terus memuliakan, bahkan kami ingin terus menyenangkan hati, karena Engkau segalanya bagi kami. Mari naikkan pujian, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Sing. Sing. Menangkan
dengan sungguh-sungguh. Ketika kami menaikkan pujian, sungguh-sungguh hati kami memuji dan menyembah Engkau. Semua ini bukan formalitas, Tuhan. Semua ini bukan kepura-puraan, tetapi keluar dari dasar hati kami yang mengenal Engkau dan mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan menuntun dan memimpin kami, berkarya dalam kami, sehingga kami mengasihi kepada-Mu lebih dari segala-galanya. Kami ingin, kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh membuat Engkau tersenyum dalam kehidupan kami. Pimpin kami, pimpin kami. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita yang percaya dan memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan, kita berkata bersama-sama, amin, amin. Baik, kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kita dengan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu. Yang senantiasa menyertai dan ada dalam hidupmu sekarang sampai selamanya. Katakan amin untuk setiap janji firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya ini berkati kita katakan,